Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bu Ici berharap kalian tetap semangat belajar walaupun kita tidak ketemu langsung atau tidak tatap muka. Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang operasi hitung bentuk aljabar. Apa itu bentuk aljabar? Nanti kita simak videonya ya. Sebelumnya Bu Guru sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, dengan mempelajari operasi hitung pada bentuk aljabar, kalian akan memahami bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Kemudian yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa melakukan operasi hitung pada bentuk aljabar yang meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita simak bersama video pembelajaran berikut ini. Oke, kita mulai ya, operasi hitung bentuk aljabar. Bentuk aljabar ini pengertiannya bentuk atau kalimat matematika yang penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya di sini ya, 5x ditambah 2y ditambah 6x dikurangi 4y ditambah 7. Nah, bentuk aljabar ini memuat huruf-huruf x dan y. Di sini ada 5x, 2y, 6x, min 4y. Tuh. Kemudian apa yang ada dalam bentuk aljabar ini? Nah, pada bentuk aljabar kita akan mengenal beberapa istilah, yaitu variabel, koefisien, dan konstan. Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya, nilai pastinya. Kemudian koefisien, bilangan yang mengikuti variabel. Nanti akan kita lihat pada contohnya. Konstan, bilangan yang nilainya tetap. Nah, di sini ada bentuk aljabar 5x ditambah 2y ditambah 6x dikurangi 4y ditambah 7. Variabelnya yang mana? Variabelnya x dan y. Ini dengan ini dengan ini. Ada x dan y. Koefisien x-nya, bilangan yang mengikuti x ada 5 dan 6. Koefisien y, bilangan yang mengikuti y ada 2 dan negatif 4. Sehingga koefisien y 2 dan negatif 4. Konstannya yang mana? Konstan itu tidak gendong variabel. Nah, di sini yang nggak ada variabelnya yang mana? Yang 7. Sehingga konstannya adalah 7. Kemudian yang kedua, ada bentuk aljabar 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 5y dikurangi 8. Variabelnya mana? Variabelnya x kuadrat, x dan y. Bu, ini kan yang ini sama-sama x. Iya, tapi ini pangkatnya 2, yang ini pangkatnya 1. Sehingga berbeda. Ini variabel yang berbeda karena x kuadrat dengan x. Koefisien x kuadratnya berapa? 3. Di sini x kuadratnya punya koefisien 3. Koefisien x-nya berapa? Negatif 4. Koefisien y-nya berapa? 5. Konstannya berapa? Negatif 8. Itu variabel, koefisien, dan konstan. Kita lanjut operasi hitungnya. Mulai dari penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, operasi penjumlahan dan pengurangan ini hanya bisa dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi nanti kalau ada beberapa suku, kita kelompokkan dulu yang sejenis mana saja.
Nah, di sini masih contoh yang tadi. 5x ditambah 2y ditambah 6x dikurangi 4y ditambah 7. Kita kelompokkan yang punya x berapa saja? 5 dengan 6. 5x ditambah 6x. Terus yang punya y berapa saja? 2y dengan min 4y ditambah 7. Nah, kalau sudah dikelompokkan seperti ini, kita bisa kurangkan atau jumlahkan. 5 tambah 6, 11. 2 dikurangi 4, negatif 2. 7-nya tetap, karena 7 itu konstan. 11x dikurangi 2y. Kenapa di sini dikurangi? Karena positif ketemu dengan negatif, maka akan menjadi negatif. 11x dikurangi 2y ditambah 7. Itu contoh yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian yang kedua, 6m kuadrat ditambah 7m dikurangi 5n dikurangi 3m kuadrat ditambah m ditambah 4n dikurangi 2. Ada 3 variabel di sini, m kuadrat, m, dan n. Yang punya m kuadrat mana saja? 6m dikurangi 3m. Kenapa di sini kurang, Bu? Karena yang ini kurang, turunkan jadi kurang. Ditambah 7m ini ditambah m dikurangi 5n ditambah 4n dikurangi 2. Kita operasikan. 6 kurangi 3, 3m kuadrat. 7m di sini hanya m. Mana? Karena tidak ada bilangannya, maka dianggap ada bilangan 1 atau ada angka 1. 1 tambah 7 hasilnya 8. Min 5 ditambah 4. Oh, min 1 ya. Di sini guru salah ini. Ini min 1. Nah, min 1n dikurangi 2. Nah, hasilnya di sini 3m kuadrat ditambah 8m dikurangi n. Ya, dikurangi 2. Itu hasil akhirnya. Jadi kalau sudah seperti ini sudah berbeda semua, m kuadrat, m, dan n. Nggak bisa dijumlahkan atau dikurangi lagi. Itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian perkalian dan pembagiannya. Untuk operasi perkalian ada beberapa bentuk. Perkalian antara konsta dengan bentuk aljabar. Di sini bentuk aljabarnya satu suku, k dikalikan ax menjadi k kalikan a kalikan x. Yang kedua, k dikalikan ax ditambah b. Nah, ini ada 2 unsur di dalam kurung, maka 2 unsur ini masing-masing dikalikan dengan yang di luar. K dikalikan depan, k dikalikan belakang. Ini contohnya. Bentuk aljabarnya 2x. 3 dikalikan 2x. Langsung saja 3 kali 2 kalikan x. Hasilnya 6x. Terus yang kedua, 2 dikalikan 4x ditambah 3. Nah, di dalam kurung ada 4x ditambah 3. Maka ini keduanya dikalikan dengan 2. 2 dikalikan 4x, 2 dikalikan 3. Ini ya. 2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali 3 hasilnya 6. 8-nya punya x, sehingga ketemunya 2 dikalikan 4x ditambah 3 hasilnya 8x ditambah 6. Kemudian yang ketiga, 4 dikalikan 3x dikurangi 2. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Kalau di dalam kurung tandanya kurang, maka yang di sini juga akan dikurangi. 4 kalikan 3x, 4 dikalikan negatif 2, atau di sini langsung dikurangi 4 kali 2. 4 kali 3 12, 12x, 4 kali 2 8 dikurangi 8. Itu perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Kemudian yang kedua, ada perkalian 2 bentuk aljabar. Suku 2 semuanya di sini. AX ditambah B dikalikan CX ditambah D. Jadi ada 4 kali mengalikan nanti kalian. Depan kalikan depan, ini hasilnya. Depan kalikan belakang, ini hasilnya. Belakang kalikan depan, ini. Belakang kalikan belakang. Jadi 4 kali. Depan depan, depan belakang. Belakang depan, belakang belakang. Tuh. AX dikalikan CX, A kali C, X kalikan X-nya X kuadrat. Karena di sini pangkat 1 jumlahkan jadi pangkat 2. AX dikalikan D ditambah B dikalikan CX.
Menjadi di sini ada A kali D, ada B kali C. AD kalikan BC dikalikan X ditambah B kalikan D. Yang nomor 2, jika bentuknya sama, ya ini lebih simpel lagi. Bentuknya sama, AX ditambah B dikalikan AX ditambah B, ini dikuadratkan. Caranya gimana biar lebih ringkas? Depan dikuadratkan, A dikuadratkan, X-nya dikuadratkan, ditambah ini kan pangkatnya 2. 2 dikalikan depan kalikan belakang. Depan kuadrat, terus ditambah 2 kali depan kali belakang, ditambah belakang dikuadratkan. A kuadrat, X kuadrat, 2 kali A, 2A dikalikan B, dikalikan B dikalikan X. Ditambah belakang dikuadratkan, B kuadrat. Sehingga hasilnya A kuadrat X kuadrat ditambah 2ABX ditambah B kuadrat. Yang pengurangan juga sama, ya. Nanti hasilnya yang berbeda, yang suku tengahnya yang berbeda. AX dikurangi B dikalikan AX dikurangi B. AX dikurangi B dikuadratkan, sama seperti tadi. Depan kuadrat, ya, A kuadrat X kuadrat, karena ini depannya A dan X dikuadratkan berarti A kuadrat X kuadrat, ditambah 2 kali depan kali belakang, 2 kali depannya AX belakangnya min B. Nah, ini min B ditambah belakang kuadrat, belakang berapa? Min B. Min B dikuadratkan hasilnya positif. Min B kalikan min B, negatif kalikan negatif hasilnya positif. Nah, di sini positif kalikan negatif hasilnya negatif. A kuadrat X kuadrat dikurangi 2ABX ditambah B kuadrat. Kemudian yang keempat, bentuk yang keempat, bilangannya sama, tandanya berbeda. AX ditambah BY dikalikan AX dikurangi BY. Yang depan tambah, belakang kurang, atau dibalik boleh. Depan kurang, belakang tambah. Maka depan kuadrat dikurangi belakang kuadrat. Nah, ini depannya AX ditambah BY menjadi di sini AX kuadrat A kuadrat X kuadrat dikurangi B kuadrat Y kuadrat. Depannya AX, belakangnya BY. A-nya kuadrat, X-nya kuadrat, B-nya kuadrat, Y-nya kuadrat. Itu tapi dikurangi di sini hasilnya. Kita lihat contohnya. Yang pertama, 2X ditambah 3 dikalikan 5X dikurangi 4. Depan kali depan, 2X kalikan 5X. Depan kalikan belakang, 2X dikalikan 4 di sini. Belakang kalikan depan, 3 dikalikan 5X. Belakang kalikan belakang. 2 kali 5 10, X-nya kali X, sini 1, sini 1, berarti pangkatnya 2. 2 kali 4 8, 8X. 3 kali 5 15, 15X. 3 kali 4 12. Hasilnya di sini ini yang tengah kita jumlahkan, 10X kuadrat, 8 tambah 15 23X, 12-nya turunkan. Tuh. Kemudian yang kedua, 2X ditambah 3 dikalikan 5X dikurangi 4, atau dibalik boleh, ya. Prinsipnya di sini depan kalikan depan, depan kalikan belakang. Belakang kali depan, belakang kali belakang. Atau boleh kamu ambil suku 1 di sini ya. 1 2 3 4. 1 kali 3, 1 kali 4, 2 kali 3, 2 kali 4. Sama saja. Cara mengerjakannya sama. Tuh. Nah, yang ketiga di sini tadi bilangan sama persis. Ya, 3X ditambah 4, 3X ditambah 4 dikuadratkan. Karena sama, perkalian bilangan sama, maka sama saja dengan kuadrat. 3X ditambah 4 kuadrat. Depan dikuadratkan 3X kuadrat, 2 kali depan kali belakang, 2 kali 3X dikalikan 4. Belakang dikuadratkan. 3X kuadrat, 3 kuadrat hasilnya 9. X kuadrat, 9X kuadrat, 2 kali 3 6, 6X dikalikan 4, hasilnya 24. Nanti 4 kuadrat 16, sehingga hasilnya 9X kuadrat ditambah 24X ditambah 16.
Terus yang ketiga, tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. 3x dikurangi 4 dikalikan 3x dikurangi 4. 3x dikurangi 4 dikuadratkan, caranya sama. Depan kuadrat ditambah 2 kali depan kali belakang ditambah belakang kuadrat. Depan kuadratnya sama 9x kuadrat, 2 kali depan, 2 kali 3, belakangnya negatif, 2 kali 3 kalikan min 4. Ditambah belakang kuadrat, min 4 dikuadratkan, min 4 kali min 4, negatif kalikan negatif, hasilnya positif. 9x kuadrat, positif kalikan negatif, hasilnya negatif. 6 kali 4, 24, ditambah dengan 16. Yang ini lebih mudah, paling mudah ini. 3x dikurangi 4 dikalikan 3x ditambah 4. Boleh ini dibolak-balik, depan belakangnya boleh, sama saja. Menjadi 3x kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Depan dikuadratkan, belakang dikuadratkan. 3x kuadrat, 3 kuadrat 9, x dikuadratkan x kuadrat, min 4 kuadrat, hasilnya 16. Tuh. Oke, yang terakhir. Pembagian bentuk aljabar. Ini. Pembagian bentuk aljabar dilakukan dengan menentukan sekutu pada masing-masing bentuk aljabar tersebut. Contoh nih, 12a pangkat 5b pangkat 3c kuadrat dibagi dengan 4a kuadrat bc. Nah, kalau pangkat 5 berarti kan perkalian a sebanyak 5 kali. 12 ini kurang ya, dibagi. Ini nanti juga yang ini dibagi. 12 A-nya 5 kali, 1 2 3 4 5, B-nya pangkat 3, 1 2 3, C-nya pangkat 2, 1 2. Dibagi dengan 4, A-nya 2, pangkat 2 A kali A, B-nya 1, C-nya 1. Kita sederhanakan, 12 dengan 4 kan 3. Ya, terus A-nya dicoret, di sini bawah ada 2, yang atas 2 dicoret. Sisanya berapa? Ada 3. B-nya berapa? Di bawah ada 1, yang atas coret 1. Sisanya ada 2. C-nya 2 di sini, di bawah 1, kita coret 1. Yang bawah A, B, C-nya hilang, 3, tinggal 3. A-nya 3, B-nya 2, C-nya 1. 1 2 3, 1 2 1. Berarti 3A pangkat 3 B kuadrat C. Tuh. Atau bisa dengan jalan yang pintas lebih cepat ya. 12/4, A-nya gimana? A-nya di sini pangkatnya dikurangi karena dibagi. Nah, ini karena dibagi maka pangkatnya dikurangi. A-nya di sini pangkat 5, ini pangkat 2, berarti 5 kurangi 2. B-nya yang ini pangkat 3, ini pangkat 1, berarti 3 pangkat B pangkat 3 dikurangi 1. C-nya di sini 2, di sini 1. C pangkat 2 dikurangi 1. 5 kurangi 2 hasilnya 3, 3 kurangi 1 hasilnya 2, 2 kurangi 1 hasilnya 1. Hasil akhirnya 3A pangkat 3 B kuadrat C, sama yang atas. Kalian boleh memilih, mau nyari pakai yang atas boleh diuraikan panjang, mau pakai yang bawah juga boleh. Tuh. Kemudian yang kedua, ini contoh ini salah ya, dihapus. 15D pangkat 4 E pangkat 5 F pangkat 3 dibagi 5D pangkat 2 E pangkat 3 F pangkat 2. Kita uraikan, D-nya 4, 1 2 3 4, E-nya 5, 1 2 3 4 5, F-nya 3, 1 2 3. Yang bawah 5, D-nya 2, 1 2, E-nya 3, 1 2 3, F-nya 2, 1 2. D-nya 2 buang, sisanya 2. E-nya 3, 1 2 3, ini buang, 1 2 3, sisanya tinggal 2. F-nya di sini 2, ini di sini buang 2, tinggal 1. 3D D E E F atau 3D kuadrat E kuadrat F. Kalau kita pakai cara yang kedua, 15 bagi 3. Bagi 5 ya, di bagi 5 hasilnya 3, di sini 5. 15 bagi 5.
hasilnya 3, D-nya pangkat 4 kurangi 2 hasilnya 2, 5 kurangi 3 hasilnya 2, 3 kurangi 2 hasilnya 1. Sehingga hasil akhirnya 3D kuadrat E kuadrat F, sama seperti yang tadi. Itulah operasi hitung pada bentuk aljabar. Semoga bisa dipahami. Nanti bisa kalian buka bolak-balik ya, berulang-ulang videonya ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.